Superman. Calma, não precisa brincar, se organizar, todo mundo tapa. Calma, não precisa brincar, vai se organizar. Apa nama UMKM yang kakak kelola? Ruby Cake Bakery and Dessert. Sejak kapan ya kak UMKM kakak berdiri? Mulai 2017 bulan 6. Di mana lokasi UMKM kakak? Di Serapu selama 6 tahun, baru di Lampu Merah 3 tahun, di Karangsari 2 tahun. Kalau boleh tahu jumlah karyawannya berapa ya kak? Ada 10. Ada 10. Jenis roti apa aja yang kakak produksi di sini kak? Rotian, dessert, cake, baru kayak pastry, kayak apa lagi ya dessert gitu, cookies. Baik aja kak. Ya itu aja. Berapa jumlah produksi roti per hari, per minggu, atau per bulan kak? Per hari berapa gitu? Per hari dulu ya. Kalau per hari, satu hari itu kan semisal nggak ada stok, kayak donat kita buat 16, kalau roti-rotian gitu 16 per pieces ada, per item. Jadi dalam rotian kayak donat, pak ayam goreng-gorengan itu ada 5 sampai 6 macam. Terus kalau dalam panggang-panggang roti-rotian itu ada sampai 20 macam. Dalam per macamnya itu 16 pieces biasanya. Kalau menurut kakak, target pasar roti kakak ini siapa aja? Kayak misalnya individu atau restoran atau toko-toko lain? Seluruh kalangan. Yang bagaimana proses produksi roti di UMKM kakak? Prosesnya dari pagi kami itu produksi, goreng, manggang, baru noping, barulah di kemas, baru taruh styling. Apa saja bahan baku yang digunakan dalam produksi roti kakak? Bahan bakunya seperti biasalah. Kalau untuk roti-rotian dia pakai tepung, gula, garam, ragi, mentega, air, ada pelembut juga. Dari mana kakak mendapatkan bahan bakunya? Masal atau asal? Ada dari Sales sebagian, ada TBK sebagian, terus ada kalau kayak kota itu dia dari kiriman dari Medan. Kayak mana sih kakak memastikan bahan kualitas itu bagus? Memastikannya kita memakai bahan-bahan itu di tempat yang benar-benar ya kan, terlindungi pertama. Yang kedua, kita bahan-bahan itu di stok tidak lama, tidak dalam jangka waktu lama. Apa kakak memiliki sistem pencatatan untuk penggunaan bahan baku? Bahan baku pencatatannya masih ada resep. Iya, gitu. Iya ada. Cara menghitung KPP setiap pesanan roti? Cara memperhitungkan dari bahan, tenaga kerja, sama kayak gas itu yang digunakan minyak dalam bahan-bahan lah artinya. Terus, apakah kakak menggunakan catatan khusus untuk mencatat biaya produksi gitu? Catatan khusus biasanya keluar masuk barang tetap ada, cuman untuk saat ini kalau pertama aja kita catat kan, hari-harinya kan udah itu aja pembuatannya, jadi udah tahulah berapa pengeluarannya, berapa. Kalau khusus sekali enggak, tapi kalau di pernah keuntungan rugi itu udah dicatat.
Terus bagaimana cara kakak untuk menghitung biaya bahan baku perpesanan gitu? Misalnya 1 bulan. Caranya dari bahan, baru dari listrik, baru dari tenaga kerja, semua itu diperhitungkan, baru keuntungan. Keuntungan itu disisihkan berapa persen dari semua yang tadi produksi itu semua dicatat, baru keuntungannya berapa. Nah, ini terus dari mana cara kakak menghitung overhead perpesanan, misalnya listrik, gas, Cara menghitungnya karena setiap bulan kan sudah tahu pengeluarannya berapa, paling itu aja. Kalaupun lebih besar nggak jauh-jauh dari situ. Jadi dihitungnya ya udah misalnya satu bulan dari setiap toko listriknya 1.300.000, kayak di sini 1.300.000. Air di sini nggak ada sumur ya kan, baru wifi-nya 350. Terus dari listrik, kalau di sini hanya listrik sama itu aja tadi, wifi aja. terus menghitung tenaga kerja perpesanan itu gimana? Kalau tenaga kerja perpesanan nggak bisa kita hitung karena pesanan itu tidak setiap saat. Tapi kalau produksi juga nggak setiap hari rame, ada pasang surutnya. Jadi tenaga kerja itu sebenarnya nggak dirugikan kalau dia susut penjualan. Tapi kalau penjualan naik, mereka aku tambah. Jadi kita juga memperhitungkan tenaga kerja ini sepantas. Terus ini ada tantangan dan strategi. Apa aja tantangan yang kakak hadapi untuk perhitungan HPP? Untuk perhitungan Harga pokok penjualan. harga pokok penjualannya, tantangannya. Tantangannya sebenarnya kalau penjualan itu lancar tidak ada tantangan. Tapi kalau penjualannya susut baru, karena keuntungan di roti saya ini cerita saya ya. Keuntungan di roti saya ini tidak banyak. Hanya kalau penjualan itu naik baru banyak. Kalau penjualan susut kita hanya bisa gaji tenaga kerja. Kalau keuntungan pribadi buat saya itu tipis sekali. Terus gimana cara kakak mengatasi? Caranya ya kita banyak promosi dari sosial media. Kalau untuk diskon-diskon nggak pernah saya diskon lagi karena memang penjualan saya sudah pas harganya. Kalau untuk didiskon lagi nanti orang cari diskon. Saya nggak pernah. Kakak memiliki strategi untuk efisiensi produksi atau dan mengurangi biaya? Kalau meningkatkan produksi sebenarnya kalau produksi ini cerita di kampung ya. Udah itu aja masyarakat daya belinya. Bolu untuk biren, cake untuk ulang tahun, roti-roti ini untuk orang pergi kerja ke sawah, sekolah sarapan, itu aja. Jadi kalau untuk kita meningkatkan, aku bilang paling tambah menu lah, tambah menu yang lagi booming, atau tambah dessert yang yang lebih berwarna, lebih modern, kayak gitu. Pokoknya ngikuti zaman lah. Terus bagaimana cara kakak menentukan harga jual roti? Menentukan harga jual roti atau bolu ya. Kalau di roti menentukan jualnya, kalau di roti tipis. Kalau di bolu menentukan harga jualnya tergantung bahan. Kalau di roti nggak bisa kita bilang tergantung bahan karena kalau di roti itu dia satu adonan cuma beda filling aja, beda isian. Jadi yang aku sama ratakan aja sih. Misalnya kayak filling kacang hijau itu lebih mahal dari filling coklat. Jadi nggak bisa kita naikkan. Ya udah, itemnya sama aja, tapi costnya dari isian itu agak dikurangi untuk menyamakan keuntungan. Jadi kan, misalnya coklat ini harganya lebih murah dari kan filling kacang hijau, kacang merah itu lebih mahal. Jadi bagaimana kita bisa dapat sama? Ini adonan roti, harus sama dia dapat keuntungannya. Ya udah, fillingnya aja kita kecilkan, rotinya tetap sama besar. Terus ini kan, bagaimana cara kakak menghadapi persaingan di pasar itu? Caranya bismillah aja sih. Kalau bersaing di mana aja tetap ada persaingan kan. Artinya kita sudah membuat kualitas kita yang baik. Kita sudah membuat produksi kita banyak macam. Artinya kita sudah berupaya dari roti-rotinya lembut, enak, bagus. Terus macamnya banyak. Baru
apalagi itu bilang tadi promosi, nah, artinya sudah mencakup semuanya. Kalau memang rezeki sama kita, kalau tidak rezeki ya, apalagi sekarang ekonomi itu dalam keadaan lumayan agak tidak baik-baik saja ya. Jadi itulah, tetap jaga kualitas saja. Ada harapan dan pengembangan. Apa harapan kakak untuk mengembangkan toko roti ini untuk masa depan? Harapan untuk saya atau untuk orang, untuk masyarakat? Kakak dan masyarakat juga. Kalau untuk saya ya saya pengen dihargailah seni itu di kampung ini ya kan. Karena saya ini dari teman-teman di kota sana, teman-teman saya, termasuk saya ini kayak di sini itu seni itu nggak dihargai. Jadi harganya saya itu ini nih. Kalau kualitas saya berani bersaing loh sama di kota. Tapi kalau untuk di kampung itu tidak dihargai itu seni. Karena di kampung itu yang penting ada, bukan yang penting enak, yang penting enggak. Kalau yang penting enak, orang itu nggak mau harga juga. Jadi kita harus menyeimbangkan. Jadi artinya gitu, kayak ada orang kemari, orang kota nih kemari, roti-rotinya ini pasti rotinya murah, kualitasnya pasti nggak bagus. Nah udah gitu mindsetnya. Padahal saya bisa loh buat yang bagus, tapi mau harga, harus mau harga ya, ada kualitas. Untuk kita ganti bahan pokoknya. Berarti artinya kalau bahan pokoknya enak, harganya harus mahal dong. Nah, terus kalau di kampung nggak bisa gituin. Ini aja roti udah murah ditawar. Nah, kalau saya mengembangkan untuk ke masyarakat lagi sebenarnya nggak bisa kalau untuk saya ini. Karena masyarakat juga kadang ada juga yang tidak menghargai saya. Jadi harus saling menghargai baru bisa bersama. Kalau orang itu menghargai saya, kita juga menghargai orang. Tapi kalau masyarakat ini, kalau untuk masyarakat, saya paling buat roti-roti kosong yang lembut itu untuk mengenyangkan. Nah, kalau untuk rasa, saya nggak bisa lebih dari itu karena saya udah maksimal ngasih kualitas. Kalau roti-roti kosong itu besar-besar cuma 10.000. Nah, jadi orang tetap dapat kenyangnya. Sekarang tinggal masyarakat yang harus menghargai saya. Yang kedua ini, apakah kakak berencana untuk meningkatkan proses perhitungan harga pokok penjualan? Iya. Manajemen keuangannya itu sebenarnya harus benar-benar karena kalau nggak benar-benar nanti dia itu bisa hancur gitu kan. Artinya sekarang apa-apa itu mahal. Kalau kos penjualan itu benar-benar sekali itu sebenarnya keuntungannya itu betul-betul tinggi. Jadi harus pokoknya dari segala pengeluaran itu harus benar-benar dicatat, dipikirkan dan dilaksanakan dengan bagus gitu kan. Kalau enggak nanti kita kayak dalam usaha itu keluar masuk uang itu kalau nggak benar-benar ini untuk ini untuk ini untuk ini. Nah, gitu kan kayak di Rambung Merah itu harus ada celengan untuk ruko per tahunnya, celengan untuk mesin per tahunnya. Kadang kan kita satu hari penjualan itu misalnya dapat 1 juta, itu kan produksi 400, karyawan 200 misalnya. Produksi 500, karyawan 200. 300 ini bukan keuntungan mutlak. Kita harus mesin itu listrik, wifi, sama minyak untuk pengantaran. Itulah misalnya 100, hanya itulah keuntungan. Itu kalau standar. Kalau lagi slow, keuntungan berarti costnya dikurangi. Kalau lagi naik, keuntungan itu berarti sama saya. Nah, gitu. Jadi nggak setiap harinya kita itu untung besar. Jadi akumulasinya itu beda-beda. Jadi harus benar-benar lah catat. Terus, apakah kakak berencana untuk memperluas pasar atau mengembangkan produk baru gitu? Nah, ya. Kalau produk baru saya nggak pengen ketinggalan zaman ya. Misalnya kayak kemarin mochi lagi booming, aku buat. Permintaan pasar apa, customer itu langsung japri, boleh kita buat.